Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali datang beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan segenap hati kita, kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu lah kami boleh ada di tempat ini. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mengerti dan peduli akan kehidupan kami. Engkau lawat setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami semua boleh mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi kepadamu Tuhan. Sehingga hidup kami semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan. Sertai umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuntun mereka sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu ucapkan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Ucapkan syukur. Terima kasih. Oh. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Dia begitu baik bagi kita. Dia begitu baik dalam hidup kita. Hari-hari yang kita lalui, Dia selalu ada bersama kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kau Allah yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Haleluya. Lawat setiap umat-Mu Tuhan, jamah setiap hati yang terluka, jamah semua kami Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, yang kami tinggikan. Mari katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hati. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kali katakan ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kemenangan terjadi bagi kami Tuhan, kesembuhan terjadi bagi setiap kami Bapa, pemulihan terjadi bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami pagi hari ini. Tidak seorang pun lepas dari tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak paling sering menderita namanya salah paham. Dia mau cerita sesuatu, orang tua pikir dia mau yang lain. Terus bukannya memahami anak-anak, orang tua banyak memaksa. Jadi seolah-olah lebih tahu dari apa yang dia ingini. Sehingga anak-anak seringkali tidak bisa menceritakan.
tidak bisa memprotes dengan baik. Saudara, kelihatannya satu hari nggak apa-apa, tapi bertahun-tahun dia disalahpahami dari kecil sampai umur 7 tahun. Dia akan merasa tidak percaya diri, dia akan merasa takut dan gentar. Hari ini yuk kita berdoa supaya Tuhan menjadi pembela anak-anak kita. Dan juga saya mau berdoa supaya para orang tua lebih sensitif, lebih bijak. Kalau anak ingin sesuatu tuh coba dihayati maksudnya apa begitu. Dan juga anak-anak itu sulit ya mencerna. Kalau ditolak atau ada kondisi tertentu sulit mencerna. Tidak seperti saudara. Saudara kalau gak bisa protes gitu. Gak ada yang bela mereka. Saya mau berdoa supaya Tuhan membela anak-anak kita. Anak cucu kita biar ada pembelanya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, kami semua berdoa Tuhan supaya anak-anak kami Tuhan disediakan pembela, yaitu Engkau sendiri membela mereka Tuhan. Ketika mereka sedang mau menceritakan sesuatu dan tidak tahu, tidak dipahami oleh kami sebagai orang tua, biarlah ya Tuhan Engkau tolong Tuhan Yesus, sehingga bahasa mereka dapat dimengerti oleh kami sebagai orang tua. Dapat dipahami oleh kami sebagai opa, oma, tante, om. Sehingga kami tidak memaksakan kehendak. Bela anak-anak kami Tuhan. Pagari mereka Tuhan. Ketika mereka sudah bermain dengan alat-alat komunikasi, jauhkan mereka dari predator-predator digital yang sangat ada di mana-mana Tuhan, menyebar. Tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Kau jaga anak-anak kami selain kesehatan tubuh mereka, tapi jiwa mereka juga dirawat di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati para orang tua supaya yang hadir di tempat ini, opa, oma, supaya menjadi orang-orang yang bijak, lebih mau memahami anak-anak kami. Lebih sensitif, lebih peka, lebih sabar, lebih mau berkomunikasi, lebih mau mendengar, lebih mau menyediakan waktu hadir untuk anak-anak ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati para orang tua, berkati juga tim Agape Kids yang melayani dengan setia. Biar Engkau rawat akan para pengerja-Mu Tuhan, berikan semangat supaya mereka tidak menjadi lelah. Demikian juga kami berkati para pendamping anak-anak kami Tuhan. Mereka juga mempunyai kebutuhan, kasih-Mu melanda mereka juga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Selamat beribadah adik-adik. Sekali lagi mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Dia Allah yang luar biasa. Roh Tuhan ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Oh Tuhan di dalamku lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya, oh Tuhan yang bersembahku lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya Kau Tuhan yang luar biasa dalam setiap perbuatan-Mu. Berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan
luar biasa. Oh Tuhan di dalamku lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya, oh Tuhan yang besertaku lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya, oh Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam setiap perbuatanku berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, sekarang dan selamanya hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Kau Tuhan yang luar biasa, dalam setiap perbuatan-Mu berkat dan mujizat luar biasa Kau katakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, sekarang dan selamanya hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Kau Tuhan yang luar biasa, dalam setiap perbuatan-Mu berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, Dialah yang luar biasa. bersamanya hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Dan nama Tuhan pujilah Dia. Yes. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Besarkanlah nama Tuhan. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Ya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali katakan besarkanlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib,
setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur setiap kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kekasih. Ini minggu keempat kita akan memberikan korban syukur kita 2 kali. Yang pertama kita berikan untuk diakonia. Mari kita persiapkan korban syukur kita dan kita mau berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau memberi sebagian korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati umat-Mu yang akan berkati, yang memberi. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sungguh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. I love you Jesus, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I love your voice, Jesus. I love your voice. You have led me through the fire. Last night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. And all my life
goodness of God. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri sama-sama katakan, I love your voice. Yes, Jesus. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good to me. So good. Yes, Jesus. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Kita beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hidup kami ini. Dalam keluarga kami. Mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Benar Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan is running after us Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah Kau perbuat bagi setiap kami Tuhan. Di mana Engkau mati di kayu salib. Dan bukan cuma sekedar itu Tuhan, tapi Engkau bangkit di hari yang 3 Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami dengan bangganya dapat menyebut Engkau Tuhan. Tuhan Yesus begitu dahsyat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kematian dan kebangkitan Engkau terlalu mahal bagi setiap kami semua Tuhan Yesus. Dan kami mau ucapkan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Sampai bulan Februari pun juga You always been good Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan untuk setiap masalah yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah diam Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Berbicara lebih lagi Tuhan pada hari ini Tuhan.
Kami mau berdoa bahwa hari ini bukan tentang kami, tapi hari ini semua tentang Engkau saja. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Karena kami terlalu percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kekuatan, di dalam nama-Mu ada pengharapan, di dalam nama-Mu ada masa depan bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu sewajarnya kami akan berharap penuh hanya kepada satu nama yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus Kristus saja Tuhan. Terima kasih segalanya Tuhan, siapkan hati kami, persiapkan hamba-Mu. Urapi setiap kami semua, dan kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, bahkan Engkau ada di dalam hati kami juga Tuhan. Speak to us personally, karena kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Kita beri tepuk tangan paling meriah kepada Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Bagaimana keadaan saudara? Baik-baik? Sebelumnya mungkin saya mau ajak, karena dari tadi saya mengucap syukur sekali, dan tadi saya juga ngomong ke Pak Ade, bahwa saudara memiliki gembala yang luar biasa, di mana sepanjang hari barusan dari tadi pagi sampai hari ini, saya baru pertama kali lihat gembala tuh benar-benar menghampiri setiap jemaat dan menyalami, memeluk anak dengan amazing. And I respect Pak, and I'm blessed. Saya diberkati. Dan sebelumnya saudara, siapa yang diberkati oleh pelayanan dari Pastor Supeno dengan keluarga? Boleh gak saudara, saya percaya ini gereja yang sifatnya kekeluargaan sekali, amin. Boleh gak dengan segala kerendahan hati kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya mau undang Pak Supeno juga boleh bangkit berdiri, boleh lihat ke belakang. Sebelum jangan tepuk tangan dulu. Kemana saya lakukan ini kayak jemaat langsung antusias Pak, mau apresiasi Bapak. Tapi mau gak saudara lihat tampang beliau dan seluruh pastoral yang ada depan ini. Karena saya percaya untuk menjadi seorang gembala ketua sinode enggak mudah. Banyak tangisan. Ya mungkin saudara nggak lihat, kelihatan Pak Supeno tenang. Saya percaya di kamarnya dia banyak doa, banyak tangisan untuk seluruh jemaat di sini. Dan pagi ini di GKNS Agape saya percaya kita mau menghargai bagi pahlawan-pahlawan yang mungkin jarang kita hargai. Tapi mau nggak saudara kita pandang tampang beliau, nanti dalam hitungan yang ketiga kita katakan we love you Pak Supeno and semua pastoral, yang kita tepuk tangan paling meriah. Mau saudara? Amin. Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, jangan lihat saya, lihat Pak Supeno. Kok saya yang dihargai? Saya nggak penting saya di sini. 1, 2, 3. We love you Pak Supeno. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Pak Supeno dan seluruh pastoral yang ada di sini pun juga. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih terutama kepada Tuhan Yesus dan terutama kepada gereja GKNS di bawah leadership daripada Pak Supeno. Saya bisa berada di sini sebuah kehormatan. Saya bisa kenal Pak Supeno sebetulnya karena anaknya beliau. Saya sempat memberkati pernikahan dari anak beliau begitu luar biasa, dan baru sekitar beberapa minggu yang lalu Pak Supeno mendapatkan seorang cucu lagi yang begitu amazing. So itu ada sebuah sukacita bagi kita semua. Dan sebelumnya mungkin saya mau tanya, siapa yang datang dengan suami istrinya? Kok pada ragu-ragu? Sah kan ya suami istrinya ya? Terima kasih untuk yang sudah angkat tangan. Boleh gak? Saya lakukan tadi di ibadah pertama, saya akan lakukan sama di ibadah kedua. Karena saya suka lakukan ini di mana saya khotbah atau mungkin di gereja-gereja lain pun juga saya suka lakukan ini. Boleh gak saudara pandang suami dan istrinya? Kayak udah jarang ya papa pandang saya, mama juga sama, udah jarang mungkin. Boleh gak? Dilihat dulu, dipandang dulu. Apakah masih sama seperti di pelaminan waktu itu? Atau ada yang berubah secara fisik dan lain-lain? Boleh gak Bapak Ibu? Para suami terlebih dahulu sebagai kepala keluarga, mau gak kita pandang istri kita dan katakan kepada mereka, mama kelihatan cantik dari dulu sampai hari ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mama selalu cantik. Boleh katakan kepada mereka? Jangan tepuk tangan dulu. Biasanya tuh mau kabur dari realita kenyataan hidup tuh yang tepuk tangan. Boleh gak pandang, katakan mama cantik seperti dulu. Yuk silakan saudara, jangan liatin saya lagi. Di sini Bapak bisa melihat status pernikahan seperti apa Pak. Dan begitu pula para suami, mana para suami angkat tangannya? Mau nggak? Terima kasih Pak, antusiasnya Pak. Boleh pandang istrinya dan katakan, Mama, I love you too. Silakan.
Habis itu mau diberikan ciuman di pipi kirinya, pipi kanannya, silakan. Wow, kelihatan ada suami-suami yang tidak melakukan juga, nggak apa-apa, kita tidak menghakimi di sini. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Senang? Boleh sering dilakukan di keluarga saudara masing-masing. Dan sebelum saya mulai, mungkin pepatah, katakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya JJ Simko Putra. Tampangnya masih muda, emang masih muda, masih baru umur 40 tahun. Kaget kan? Kelihatan umur masih 28 ya. Saya udah dapat itu banyak banget. Saya sudah menikah 14 tahun, saya dikaruniakan 2 anak. Yang pertama umur 13 tahun, yang kedua umurnya 10 tahun. Kalau saudara tanya kenapa saya kelihatan awet muda, nanti saya kasih tahu resepnya ya. Tapi saya juga, I'm a pastor, saya leading sebuah komunitas. Dan bukan cuma itu, saya ada usaha yang saya jalankan sendiri. Tapi cukup tentang saya, karena gak penting tentang saya, yang penting tentang Tuhan Yesus. Amin. Boleh katakan kepada kiri kanan, saudara akan diberkati pada hari ini. Siap mendengar firman Tuhan? Siapa yang bergairah dengan Tuhan? Siapa yang lagi mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangannya. Siapa yang lagi mengalami banyak masalah? Kelihatan yang jujur, yang gak jujur. Gak apa-apa. Saya akan langsung saja. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema dari sebuah khotbah yang saya judulkan 70 kali 7. Multimedia, terima kasih. Ya kalau ada yang mau follow Instagram saya silakan, gak apa-apa. Kalau gak mau follow juga gak apa-apa, gak penting. Sebelumnya saya akan memulai dari sebuah cerita terlebih dahulu. Cerita tentang kehidupan saya secara pribadi. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin di slide berikutnya, saya sempat diberikan kesempatan untuk kuliah di luar negeri pada tahun cukup lama ya, udah 98-an. Sayang sekali karena itu menjadi momentum yang sangat memorable bagi keluarga saya dan saya pribadi. Di mana waktu tahun 97 kita tahu keadaan ekonomi cukup baik pada saat itu. Tapi tahun 98 kalau saudara masih ingat, terjadi kerusuhan yang sangat besar. Dan apa yang terjadi? Ekonomi juga hancur. Dan pada saat itu saya diberikan kesempatan untuk kuliah di satu kota di Amerika, namanya kotanya Seattle. Saya berada di sana 5 tahun sebelum saya pindah ke kota berikutnya. Dan akhirnya 2011 saya balik ke Jakarta, seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Saya memiliki seorang teman baik. Dan waktu saya memiliki seorang teman baik pada saat itu saya lagi sering berpergian dengan dia. Dia sering datang menghampiri apartemen saya. Kita teman baik. Sewajarnya apa yang teman baik lakukan. Singkat cerita, di tahun 98 kita tahu terjadi ekonomi crisis. Dan kebetulan pada saat itu keadaan ekonomi keluarga di banyak orang, banyak yang mengalami kesulitan. Sehingga banyak orang-orang yang sempat kuliah atau bekerja di luar negeri, mereka harus kembali ke Indonesia pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Di mana teman saya sempat mengajak saya untuk ke apartemen saya. Akhirnya pada saat itu saya ingat sekali dia menghampiri apartemen saya. Long story short, beberapa minggu setelah kejadian tersebut, tiba-tiba saya mau memakai kredit card saya. Dan waktu saya mulai memakai kredit card saya, tiba-tiba kredit card saya ditolak, decline. Saya bingung, kok ditolak? Mesti gak ada masalah sama sekali, mesti keadaan pada saat itu keuangan masih aman-aman saja. Akhirnya saya selusuri ke bank. Waktu saya selusuri ke bank lebih lanjut lagi, saya sempat ngomong ke polisi juga, kayak ada yang mencuri dan menggunakan kredit card saya. Akhirnya diselusuri. Tiba-tiba dikasih tahu sama perbankannya bahwa Bapak kredit cardnya dipakai buat ngebayarin apartemen, ngebayarin bensin, makanan dan lain-lain. Saya kaget. Saya bilang kok saya nggak pernah tinggal di apartemen yang misalnya seperti itu. Akhirnya singkat cerita waktu diselusuri lebih lanjut lagi, ternyata yang memakai kredit card saya itu adalah teman baik saya sendiri. Dia memakai ngambil buku cek, kebetulan saya punya tanda tangan itu gampang ditiru. Dia memakai, dia meniru dan dia memakai uangnya. Saya pada saat itu saya sempat kesal. Saya sempat kecewa sekali. Saya bilang kamu teman baik saja. Saya, you will be the last person saya bilang yang saya duga bahwa kamu memakai duit saya. Kalau kamu emang ada masalah, kenapa kamu gak ngomong sama saya? Dan saya kecewa sekali pada saat itu saya ingat sekali. Saya telepon ayah saya. Dan waktu saya lagi telepon papa saya bilang sama dia, Pi, ada kejadian sesuatu. Dan akhirnya papa saya juga ngomong, lucunya papa saya mengalami hal yang sama di Indonesia. Tempatnya berbeda, tapi problemanya rada mirip. Di mana papa saya sempat di blackmail orang. Di blackmail bahwa papa saya adalah dokter pembunuh, dokter apa. Itu cukup parah. Kejadiannya bisa bersamaan. Di satu sisi papa saya juga manusia. Dia sempat kesel sekali, dia bilang saya juga sama aja kayak kamu.
Di mana saya udah diteleponin dari berbagai petinggi-petinggi dari kepolisian dan lain-lain semua. Karena papa saya sempat menjadi dokter bagi kepolisian dan tentara dan lain-lain semuanya seperti itu. Di ring 1 daripada RI pada zamannya itu. Dan akhirnya ditelepon cuma dikatakan gini, dokter mau saya habisin gak? Kalau mau habisin, dokter tinggal bilang laksanakan, saya siap, kelar. Saya akan cari siapa yang blackmail, saya akan habiskan. Secara kedagingan pada saat itu, dia mau melakukan itu, kesel. Karena dia gak melakukan yang diduga dia lakukan. Singkat cerita, tiba-tiba papa saya diingatkan untuk berdiam diri dan ngampunin. Buat seorang papa saya pada saat itu sangat sulit. Dan waktu dia ngomong hal yang sama kepada saya juga ngerasa ini gak fair, ini gak adil. Ini orang kurang asem. Mestinya saya habisin juga. Tapi akhirnya papa saya bilang, ampunin walaupun berat. Singkat cerita, akhirnya saya mengampuni. Walaupun waktu saya udah balik ke Indonesia, saya juga mengalami beberapa orang yang menipu saya di dalam usaha saya sendiri juga partneran. Kenapa saya cerita ini? Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mungkin ditipu, pernah dihianati, disakiti, ditinggalkan, atau dikecewakan oleh sesama. Sampai itu membekas di hati kita tanpa kita sadari. Dan mungkin kita sudah melupakan, terkesannya kita sudah melupakan. Tapi sebetulnya itu masih ada di dalam kita belum benarkan semuanya. Dan mungkin saudara juga bilang, ya soal pengampunan mah gampang J. Udahlah, cuma pengampunan hal kecil ya udah lupakan. Saya selalu bilang hati-hati dengan hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena hal kecil yang kita ignore, kita lupakan, itu akan menjadi hal yang besar di dalam kehidupan kita. Kita pengen udah lupain aja, ya ngampunin dia udah gak usah diomongin, kita tidur saja, besok juga akan sembuh, udah aman, it's okay. Kita lupakan, padahal masalahnya tetap ada. Pak Ade boleh gak Pak, saya minta tas saya Pak, sebagai ilustrasi. Terima kasih Pak Ade. Saya mau beri ilustrasi kepada saudara, kehidupan kita itu serumpama seperti tas kosong ini mungkin yang gak ada isinya. Mungkin di awal mula saudara waktu menjalani kehidupan saudara enteng karena gak ada beban, kosong. Saudara bisa lompat, bisa bergerak kiri kanan, gak ada masalah sama sekali. Sampai ke satu sisi saudara mengalami kepahitan, cuma sedikit. Ada orang ngeselin saudara, cuma sedikit. Itu saya berikan seumpama seperti ada satu kentang yang saya masukkan ke dalam tas kehidupan saya. Mungkin orang lain gak ada yang tahu. Mungkin suami gak tahu, istri gak tahu. Tapi lama kelamaan itu menggerogoti, ada masalah kedua dengan mertua kita. Kita ambil kentang itu, kita masukin lagi. Sampai ke satu titik, kita ngerasa tas dalam kehidupan kita semakin hari semakin berat. Dan menyeret kita ke belakang karena kita udah gak kuat. Karena kita tidak pernah menyelesaikan apa yang ada di belakang kita, di tas kita. Sehingga menjadi busuk dan baunya mulai tercium. Dan sehingga waktu kita mau maju, iblis seringkali mengintimidasi. Lihat gak tas kamu? Kamu bagaimana bisa seperti itu? Kenapa? There's something here yang kamu belum selesaikan. Makanya pagi hari ini saya gak tahu apa yang ada di dalam tas kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah memakai topeng, saudara sudah menutupi semuanya. Banyak orang gak tahu, tapi there's still something here. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hati-hati dengan hal kecil. Karena waktu kita, di slide berikutnya, waktu kita tidak mengampuni, saudara akan mengalami namanya kepahitan. Dan the moment saudara mengalami kepahitan, ujungnya akan kehancuran. Kehancuran apa? Secara fisik, secara emosi, secara pola pikir kita, dan bahkan ekonomi, spiritual kita, semuanya akan hancur tanpa kita sadari. Karena itu seperti kanker yang kita diamkan saja, tapi mulai menggerogoti kehidupan kita tanpa kita sadari. Dan pada satu titik, udah stage 4, kita udah skakmat. Udah sangat sulit untuk kita melakukan. Dan saya sempat ngobrol juga dengan ayah saya, di mana penyakit kanker sampai hari ini belum tahu asal mulanya itu apa. Bahkan waktu dia selusuri lebih dalam lagi, seringkali waktu dikonselingkan, waktu mereka ngobrol, akar daripada segala akar, itu adalah kepahitan. Dimulai dari kepahitan yang simple, tapi menggerogoti, mereka tetap gondok, kesel, sampai akhirnya mereka jatuh sakit. So saya mau ajak saudara untuk jangan main-main dengan hal kecil.
Karena saya percaya di tahun baru ini pun juga, di bulan Februari ini, saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan mau lakukan melalui gereja ini dan melalui kehidupan saudara. Tapi sebelumnya Tuhan juga mau bertanya, what's in your bag? Apa yang ada di dalam tas saudara? Apa yang kita umpetin? Orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya saya mau bagikan dalam firman Tuhan yang tertulis di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Karena di sini ditulis ya, oleh kitab Matius ditulis oleh seorang yang berdosa. Dia pemungut cukai yang bernama Matius yang menjadi murid Yesus, dan dia pada saat itu mengambil keuntungan yang sangat banyak, lebih dari yang seharusnya dia terima. Singkat cerita dia bertobat, dia mengikuti Yesus, dia melepas semuanya, dan dia menulis kitab ini dengan tujuan untuk menyelamatkan orang-orang sebangsanya. Dan kita akan baca bersama-sama. Dikatakan apa? Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga, nah Yesus memberikan perumpamaan nih. Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang, berapa saudara? 10.000 talenta, tolong ingat itu terlebih dahulu. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hambanya itu menyembah dia, katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang berapa? 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Slide berikutnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan-kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Boleh katakan amin. Di sini ada 3 observasi yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yang pertama, tidak ada yang sempurna. None of us are perfect in this world. Karena kalau saudara pikir saudara dengan saudara menghakimi, saudara menyakiti orang lain, suatu hari saudara dapat menyakiti orang lain pun juga. Hati-hati akan hal tersebut. Di mana di Roma 3:23 dikatakan apa? Karena semua orang, apakah pendeta diluputkan? Semua orang. Apakah pendoa diluputkan? Semua orang telah berbuat dosa. So sebelum kita mengenal Kristus, kita semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut dan destinasi udah jelas ke neraka. Sesimpel itu walaupun saudara dermawan silakan. Tapi kalau kita gak mengenal Kristus, semua kita telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. So kita harus mengerti sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita bisa belajar mengampuni, kita harus mengerti bahwa identitas kita pun enggak ada bedanya dengan mereka sebelum kita mengenal Kristus. We're the same. Hari ini teman baik saya menyakiti saya, mungkin besok saya bisa menyakiti orang lain tanpa saya sadari. Itu bisa terjadi. Makanya di Alkitab juga tulis mengenai seorang wanita yang melakukan perzinahan di Yohanes 8 ayat 7-11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua
Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." None of them and none of us are perfect. Makanya ada satu quote yang menarik dari Byron Pulsifer. Dikatakan apa? We all go through life needing to be open and honest. With our own limitation, recognizing that we are not perfect being. Bahasa Indonesianya, dalam melalui kehidupan, kita perlu untuk menjadi terbuka. Kita sebagai orang percaya, kita harus being vulnerable, terbuka. Bahwa kita tuh gak hebat, Tuhan yang hebat. Kita gak ada apa-apa sama sekali. Kita perlu terbuka dan jujur dengan keterbatasan kita. Menyadari bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna. Itu poin saya nomor 1. Saya boleh minta 2 pemain musik, boleh sebagai ilustrasi di panggung. Saya boleh butuh 2 orang. Boleh? Yuk maju cepetan yuk karena waktu. Thank you. 1 lagi, saya butuh 2 orang. Poin saya yang kedua, diampuni untuk mengampuni. 1 boleh di kiri saya, 1 boleh di kanan saya. Thank you. Nah dikatakan di Matius 18 ayat 32 sampai 33. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Saya mau beri ilustrasi sedikit saudara, perumpamaan ini biar saya gambarkan supaya saudara mengerti cerita daripada apa yang kita baca. Saya seorang hamba biasa, saya berhutang kepada raja. Hutang saya tadi berapa saudara? 10.000 talenta. So, saya mau ajak saudara nyemplung ke dalam ceritanya. Saya hutang kepada siapa nama kamu? Jensen. Perumpamaan hari ini dia raja ya, tapi waktu diturun kamu bukan raja lagi ya, kamu manusia biasa. Saya hutang kepada Raja Jensen 10.000 talenta. Akhirnya raja bilang kamu harus bayar. Akhirnya saya bilang memohon kepada raja, tolong ampuni. Singkat cerita, raja dengan belas kasihan, dia mengampuni hutang saya sebesar 10.000 talenta. Tapi sewajarnya saya dapat mengampuni orang lain, di mana saya ada teman saya, namanya siapa? Ferry. Ferry hutang sama saya cuman 100 dinar. Tapi apa yang terjadi? Saya panggil Algojo, habisin keluarga dia, habisin habis-habisan. Dan ini yang terjadi. Saudara bisa mengerti, tapi saya mau ajak saudara masuk lebih dalam lagi untuk mengerti. Karena sulit sekali untuk kita bisa mengerti, untuk bisa mengampuni kalau kita tidak pernah merasakan dan menerima pengampunan daripada Kristus. Kita harus tahu saudara, cerita di Alkitab semua tentang Yesus, perumpamaan yang ada semua tentang seberapa hebatnya Yesus kita. Apa yang saudara baca, Yesus adalah siapa di sini? Dia adalah Raja. Saudara, saya ini seperti saudara dan saya. Di mana kita semua berhutang kepada raja sebesar 10.000 talenta. Saya mau lakukan matematika sebentar pada pagi hari ini. Boleh bantu slide berikutnya. Kalau saudara perhatikan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. So 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Sampai di sini nangkap saudara? Nggak mudah, nggak susah kan ya. 1 dinar itu sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Dan kalau saya pakai hitungannya gaji per hari, asumsi UMR sekarang udah lebih naik. Gaji per hari itu gaji per bulan 3 juta. 3 juta dibagi 30 sama dengan 100.000 per hari. Sampai sini nangkap saudara? So hutang saya, hutang si JJ kepada raja itu 60 juta dinar, so 60 juta dinar dikali 100.000 sama dengan 6 triliun. Saya gak tahu saudara punya 6 triliun atau tidak, saya gak punya 6 triliun. Tapi itu hutang saya sebesar 6T kepada raja. Tapi apa yang terjadi? Raja mengampuni 6T. Tapi waktu kita sudah diampuni, apa yang terjadi? Ada seseorang yang utang kepada saya cuman 100 dinar.
100 dinar dikali 100 ribu, cuma 10 juta. So saudara bisa ngebayangkan hutang saya sama raja 6T diampuni. Sewajarnya saya menjadi manusia yang tahu diri, ada orang lain menyakiti kita juga harus belajar mengampuni. Tapi justru yang utangnya hanya 10 juta, kita panggil algojo, habisin keluarganya. Itu yang terjadi dengan kita sebagai manusia. Kok pianonya mati ya? Terima kasih. Menghayati juga pianonya sepertinya. Tapi itu yang terjadi. Di mana kita udah diampuni oleh kematian Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan mestinya kita, upah dosa kita adalah maut. But because of the love of Jesus, dia rela mati 100% manusia, tidak berdosa, 100% Allah. Bagi saudara dan saya, dia bayar itu semua. Tapi waktu kita udah menerima pengampunan, justru yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada orang yang menyakiti kita, justru kita habisin tuh orang. Justru kalau kita dengar ada orang yang menyakiti kita, kita dengar bahwa dia lagi kesulitan. Jujur saudara, di hati kecil saudara pasti bilang, yes. Pasti ada perasaan seperti itu. Itu wajar, itu manusiawi sekali. Dia makin jatuh, yes, mampus lu, emang enak. Lu salah lu kan. Itu yang kita suka lakukan sebagai manusia tanpa kita sadari. Akhirnya kita menyimpan kepahitan itu. Kita gak pernah menyelesaikan, pada kita mengerti Yesus mengampuni 6T kita. Saya mau breakdown lebih dalam lagi saudara. Saudara tahu kalau gaji saudara per bulan 3 juta untuk melunasi 6T saudara dibutuhkan 120 juta hari. Sama dengan 328.767 tahun baru lunas. So generasi after generasi after generasi after generasi itu pun belum lunas. So saudara harus membayangkan, that's how big, how amazing Jesus mengampuni saudara. Makanya tadi saya bilang kita udah jarang ngebahas mengenai karya salib yang salib udah lakukan bagi kehidupan saudara dan saya. Sehingga seringkali kita mengabaikan salib. Kita hanya pasang sebagai suatu simbol dengan diamond salib. Tapi salib itu gak pernah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Sedangkan salib Kristus sangat mahal. Tapi karena kita udah lihat itu sebagai ritual, kita lupakan esensi daripada arti kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya sulit untuk kita memaafkan orang lain. Kenapa? Karena kita gak punya kekuatan, kita ngerasa ini gak adil, mesti kamu yang salah. Kita bermain dengan logika kita, akhirnya kita sulit mengampuni. Thank you so much, terima kasih. Dan ini yang terjadi saudara. Saya mau katakan pagi hari ini, salib Kristus terlalu mahal bagi kita semua. Makanya Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So kita harus mengerti. Saya mengerti sekali bagaimana kadang-kadang kita sulit mengampuni. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengerti arti pengampunan. Bagaimana kita bisa menerima orang apa adanya, mengasihi orang apa adanya kalau kita tidak pernah dikasih dan diterima apa adanya. Makanya selalu semua harus kembali kepada salib Kristus. Di mana kita mengalami perjumpaan, kita ada perubahan, dari situlah kita dapat bagikan kepada orang lain. Karena kita mengerti apa yang Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita. So, saudara harus mengerti akan hal ini. Yang ketiga, pengampunan yang tidak ada batasnya. Dikatakan Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus melakukan proposal, sampai 7 kali. Yesus berkata kepada dia, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau saudara perhatikan, orang Yahudi mempunyai kebiasaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena mereka masih berpegang teguh dengan namanya hukum Taurat. Di Keluaran 21-24, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Dan bukan cuma sekedar itu saja. Di konteks zaman waktu itu, di orang Yahudi mempunyai pepatah juga, di mana waktu mereka menghajar orang, habisin ya habisin.
Ngampuninnya paling mentok 3 kali lah, sesudah itu ya sikat-sikat saja. Makanya Petrus melakukan proposal sampai 7 kali. Tapi Yesus katakan bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, ngampuni mereka setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari. Ampuni. Dan mungkin saudara berkata kepada saya, ya kayaknya saya udah mengampuni orang kok, J. Ini ada beberapa checklist. How do I know when I have truly forgive? Bagaimana kita tahu bahwa kita telah benar-benar mengampuni? Yang pertama, saudara tidak lagi memikirkannya siang dan malam. Apakah kita masih mikirin nama-nama tersebut? Kita ketemu tuh orang, ada sesuatu dalam hati kita. Kita tidak lagi membicarakannya setiap waktu. Tidak lagi merasakan ingin membalas dendam. Tidak lagi hidup dalam kepahitan dan kemarahan. Dan yang terakhir yang paling sulit. Saudara dapat mengingat orang yang menyakiti saudara. Dan mengharapkan yang terbaik bagi mereka. That's the hardest. Itu sulit. Mengharapkan terjelek itu mudah. Tapi mengharapkan terbaik, it's so hard. It's hard. Tapi Matius 5 ayat 44 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bacanya gampang kan saudara, kalau lagi gak ada kepahitan, gak ada masalah, bacanya gampang. Tapi kalau there's something here, masih ada sesuatu di tas kehidupan kita, baca ini sulit. Karena logika kita kan bermain, enggak adil. Dia yang salah, dia yang caci maki aku. Dia yang selalu ngehabisin aku. Dan pertanyaannya, jadi bagaimana aku bisa memaafkan dia? Maka tadi saya katakan yang pertama, ingat bahwa kita semua gak ada yang sempurna. Kalau orang lain menyakiti kita pada hari ini, mungkin besok kita bisa menyakiti orang lain. Yang kedua, kita harus mengerti apa yang Yesus telah lakukan. Saudara harus mengerti namanya pengampunan, rasanya menerima pengampunan, rasanya dibebaskan dari 6 triliun hutang saudara. Kalau saudara mengerti akan itu, akan lebih mudah untuk saudara melangkah mengampuni atas dasar saudara diampuni oleh karya salib Kristus. Dan yang ketiga, cara kita mengampuni yang waktu kita udah mengerti akan hal tersebut. Saya beli ilustrasi seperti ini. Pengampunan itu seperti kayak makan obat. Ternyata kepahitan seseorang, mungkin di sini ada Pak Julianto, tadi saya ketemu beliau, dia expertnya dalam hal ini sebetulnya. Tapi saya percaya kepahitan itu ada level-levelnya juga. Ada orang yang mungkin sekedar kayak penyakit pusing, minum paracetamol besok hilang. Ada orang yang mungkin kepahitannya cuma levelnya permukaan saja. Saya mengampuni sebentar, besok udah lupa dan udah aman, udah tenang. Tapi gak dipungkiri juga ada yang mengalami kepahitan cukup dalam. Cukup dalam benar-benar sampai dia lihat orang dengar nama dia. Udah gak bisa. Kesel. Sama kayak seperti penyakit juga. Ada yang makan paracetamol sembuh. Ada yang perlu makan 3 kali 1 antibiotik kali 5 hari. Ada yang bahkan karena udah kanker perlu di kemoterapi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mungkin ada juga treatment seperti itu, tergantung seberapa dalam kepahitan yang sudah kita timbun di dalam tas kehidupan kita. Yang tadi saya katakan, enggak mudah. Tapi ucapkan itu setiap kali ada di dalam benak saudara. Saudara merasa kepahitan, saudara langsung katakan, karena Tuhan telah mengampuni saya dapat mengampuni orang itu. Sudah selesai. Bukan berarti besok udah sembuh, no. Besok ketemu tuh orang lagi, kesel lagi. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni saya akan mengampuni itu orang. Minggu depan ketemu lagi di gereja, ya ilah tuh orang lagi, munafik dia segala. Karena Tuhan telah mengampuni saya akan mengampuni dia. Saudara ucapkan terus menerus dan doakan. Saya percaya itu akan ada kuasanya. Dan saudara mampu bukan karena saudara hebat, tapi karena saudara mengandalkan Kristus. Karena saudara udah menerima kebaikan dan pengampunan Kristus. Makanya saudara dapat memaafkan orang lain. Itu butuh waktu.
Take your time. Tapi yang terpenting saudara udah mengalami Tuhan terlebih dahulu. Dan saya bilang jangan main-main dengan hal ini. Karena semakin lama akan semakin berat. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan akan bilang, akan memberkati saudara memakai kehidupan saudara. Tapi tangan saudara terlalu penuh memegang segala kepahitan. Dan pagi ini Tuhan mau katakan kepada kita semua. To let go. Lepaskan apa yang menjadi kepahitan. Mulai dari simple forgiveness. Kenapa? Karena di slide berikutnya dikatakan apa? Without forgiveness. Tanpa pengampunan. Nggak ada kebebasan. Berat. Berat. Kita mau bergerak semakin berat bobotnya. Semakin sulit, kita akan capek, back pain, pundaknya sakit. Nggak ada kebebasan. Without forgiveness, there is no recovery. Nggak ada pemulihan. Dan yang terakhir, without forgiveness, there is no healing. Ini anak zaman sekarang, dikit-dikit ngomong saya mau healing melulu. Kayak udah stres kerja, healing. Saudara mau healing ke Bali, healing ke luar kota, luar negeri, luar angkasa, terserah. Tapi selama saudara gak membereskan, tahu saudara, when you come back, waktu saudara kembali, masalah itu akan tetap ada. Healing itu tidak berguna sama sekali, itu hanya pelarian daripada realita kenyataan hidup sementara. Tetapi bebannya tetap ada, saudara bawa waktu saudara healing. Pagi hari ini, moga kita bereskan apa yang ada di dalam sini. Saya gak tahu, mungkin sepanjang tadi saya khotbah, mungkin ada nama-nama tertentu yang dek di hati saudara. Makanya kenapa seringkali beberapa hal belum terjadi. Karena mungkin Tuhan mau membereskan dan mau ikut campur di dalam kehidupan saudara dalam mengosongkan tas ini. Karena udah terlalu berat. Maka yang pertama tadi saya katakan, tidak ada yang sempurna. Yang kedua, kita diampuni untuk mengampuni. Yang ketiga, pengampunan yang tidak ada batasnya. Saya undang tim musik boleh naik ke atas. Saya percaya Tuhan mau lakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Dan pagi ini saya mau ajak saudara, kita nyanyikan lagu tadi lagi, All My Life. Mungkin kalau saudara sudah jauh dari Tuhan, kalau saudara bingung bagaimana cara mengampuni, maukah saudara kembali kepada sumber pengampunan itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, All My Life. All my life you have been faithful. Thank you Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Oh, I will sing Of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. Rasakan jamahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau Tuhan? You have been so good Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Biar kami merasakan pengampunan daripadamu terlebih dahulu Tuhan. Biar kami merasakan kasih mula-mulamu lebih lagi Tuhan Yesus. Let's sing it even more. All my life Tuhan. Thank you God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after us. Your goodness is running after me. Biar kebaikan Engkau Tuhan menyertai kami Tuhan. Thank you God. Oh, with my life. Kami mau berserah lebih lagi Tuhan. Your goodness. Let's sing it even more. Nyanyikan lebih lagi.
Your goodness is after me. Thank you, Lord. My life, surrender. I need you every day. Your goodness is running out. Tangan tangan kita bersama-sama. All my life, all my life. Yang kedua, ini saudara diingatkan akan nama-nama yang saudara mungkin belum melepaskan pengampunan itu. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mertua, anak-anak, rekan kerja, atau mungkin kita belum mengampuni diri kita sendiri. Tuhan mau melakukan sesuatu. I know gak mudah. Kalau saudara menggunakan kekuatan sendiri, gak mudah, gak fair. Tapi Tuhan lagi mau melakukan sesuatu. Andalkan Dia. Saudara udah menerima kebaikan Tuhan. Maukah saudara, di dalam hati saudara, katakan, karena Tuhan sudah mengampuni saya terlebih dahulu, makanya saya mau mengampuni. Sebutkan namanya. Mengampuni papa saya. Mengampuni mama saya. Mengampuni anak saya. Bahkan mengampuni diri saya sendiri. Katakan. Katakan. Sekali lagi. Without forgiveness enggak ada kebebasan. Without forgiveness there is no healing. Tanpa pengampunan tidak ada kesembuhan. Mungkin saudara katakan itu sepele, hanya katakan itu, tapi there's power. Ada kuasa waktu saudara melepaskan pengampunan. Lepaskan. Lepaskan. Biar kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara, ada di dalam hati saudara. Jangan lihat kiri kanan. Ini tentang saudara dengan Tuhan. Lepaskan pengampunan itu. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni aku. Makanya aku mau melepaskan pengampunan. Thank you, Father. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan. Ada kelegaan saudara. Andalkan Tuhan. Katakan. Kalau saudara mau menggandeng suami istri saudara, gandeng mereka. Ada anak-anak saudara, gandeng mereka pun juga. Yes God. My life. Thank you Jesus. Thank you Father. Sing it even more. In all my life, all my life, all my life. Biar terjadi pemulihan atas keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya berbalik kepada Bapaknya juga Tuhan. Rekonsiliasi terjadi atas keluarga-keluarga Tuhan. We speak blessing upon them. Release the blessing upon them Tuhan. Ampuni. Lepaskan, let go of the past, and the past will let go of you. Lepaskan masa lalu saudara, dan masa lalu saudara akan melepaskan saudara.
Dengan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Ambil waktu sejenak. I will sing of His goodness. Let's declare it even more. Your goodness. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, biar firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Menjadi sebuah revelation, pewahyuan akan setiap kami semua. Biar kami dapat dikuatkan Tuhan. Terjadi rekonsiliasi, terjadi restorasi dalam keluarga-keluarga, terjadi pemulihan Tuhan. Di mana kami dapat mengampuni karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Kami dapat menerima orang lain karena Engkau terlebih dahulu telah menerima kami apa adanya, bukan ada apanya Tuhan Yesus. Blessing buat seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Kami percaya banyak keluarga akan dipakai hari-hari ini Tuhan. Boleh gak saudara gandengan tangan sekali lagi dengan suami istri saudara dan anak-anak? Kami mau berdoa secara khususnya Tuhan. Untuk setiap tangan-tangan yang lagi bergandengan Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan Yesus. Bahwa waktu mereka bergandengan tangan dan menaruh Yesus menjadi pusat di dalam keluarga mereka. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Seberapa parahnya, seberapa hancurnya. Tetap ada pengharapan. Seberapa parahnya badai di luar, hujan di luar. Satu hari matahari akan bersinar. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Dan ingatkan, waktu saudara bergandengan tangan dan andalkan Kristus, disitulah letak kekuatan saudara. Tapi waktu saudara mulai melepaskan, disitulah goncangan akan terjadi. Kau pulihkan semuanya Tuhan Yesus. Materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sungguh diberkati pada pagi hari ini. Mari kita siapkan korban syukur kita yang kedua pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kita berikan juga berkenan layak di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau sudah mengampuni kami. Biarlah juga kami mau mengampuni orang lain Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang sudah kami terima Tuhan. Pagi hari ini, kami mau persembahkan korban syukur kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang akan memberi pada pagi hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Mari kita dengarkan warta gereja pada pagi hari ini. Saya persilakan multimedia. Shalom, Jemaat GKNS yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Saya percaya luar biasa bukan? Sungguh suatu anugerah yang besar bahwa kita dapat bersama-sama beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang ke tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat merasakan hadirat Tuhan pada ibadah hari ini.
Mari kita simak Warta Gereja minggu ini. Pada hari Minggu, tanggal 19 Februari di Kota Bandung, Gembala Sidang GKNS Agape, Pendeta Supeno Lembang, yang sekaligus adalah Ketua Sinode GKNS, didampingi oleh Ibu Gembala dan pengurus Sinode yang lain, serta Bapak Joko Budiman sebagai Ketua Yayasan Sentra Komunitas Agape, melakukan peresmian atas 2 cabang baru, pentahbisan atas 4 pendeta dan pendeta muda, serta melakukan penandatanganan MOU dengan Sekolah Tinggi Teologia Kadesi Bogor. Kita doakan bersama kiranya Sinode GKNS semakin berkembang dan makin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ayo kita datang ke gereja untuk sekolah minggu, karena ibadah Agape Kids sudah onsite loh. Kelas Agape Kids pagi mulai jam 7, dan kelas Agape Kids siang mulai jam 10. Oke adik-adik, kita tunggu kehadirannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kabar gembira untuk adik-adik kelas Paulus dan Yohanes. Agape Kids akan mengadakan sekolah Injil liburan bersama Superbook dengan tema It is Love pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2023. Tempatnya di The Agape Meeting and Conference. Biayanya 400.000 per orang untuk Agape Kids dan juga 450.000 per orang untuk non-Agape Kids. Pendaftaran bisa melalui kakak pembina kelas Paulus dan Yohanes. Yuk adik-adik beruan daftar ya, acaranya so pasti seru punya nih. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. See you, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Bagi jemaat yang rindu mendukung misi pelayanan Luwuk, dapat mentransfer dana ke rekening 27700000665 Bank Maybank Cabang Sumarekon Serpong atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang jemaat semua untuk mengikuti doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat di gereja. Kesehatian berseru melalui doa pagi ini kiranya membawa hadirat dan jamahat Tuhan atas pribadi kita, keluarga, gereja, dan bangsa negara Indonesia. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Sakramen ini dilayankan untuk mengingat kita akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Mari siapkan diri Anda dengan sungguh-sungguh untuk menyambutnya. Kita semua percaya bahwa kasih karunia dan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pastor JJ Singko Putra. Tentu Anda semua diberkati. Jadi kalau Anda menyimak tadi, saya menyimak sekali. Intinya apa? Intinya setiap orang pasti dilukai. Jadi kita ini harus ahli memproses luka. Jadi bahasanya berat ya, memproses itu apa? Berusaha menyembuhkan luka ini bukan dengan membalas. Kalau saudara sakit, saudara tusuk
yang menyakiti saudara, lukamu tidak sembuh. Bahkan tambah sakit. Habis bagaimana kalau udah dilukai? Kalau bahasa kita, ini adalah salib. Anda proses. Seorang istri yang dikhianati. Saya lagi tangani, ini bukan, bahkan dia bukan orang Kristen. Jadi dari susah dia temani suaminya berhasil. Kemudian sang suami melakukan pengkhianatan. Istrinya nggak bisa proses. Terus dia bilang, Pak Supeno, saya dilukai. Saya bilang, iya kamu dilukai. Saya nggak bilang enggak. Bagaimana Pak? Ya kamu harus sembuh. Bagaimana aku sembuh? 1, jangan bunuh suamimu. Ya bagaimana Pak? Intinya saya minta dia memproses. Air matanya banyak waktu proses. Jadi sebagai gembala saudara, saya hanya bisa menemani kalau Anda yang terluka. Untuk memproses lukamu. Saya bersama para pendeta ini akan mendampingi Anda. Sampai diproses, sampai selesai, sampai tadi itu. Sudah tidak lagi, kalau lihat nggak greget. Saya ambil posisi gembala ini nggak gampang saudara ya. Karena saya mau mendampingi. Jadi kalau hanya khotbah terus pergi gampang. Tapi mendampingi. Jadi artinya saya juga akan banyak nangis bersama saudara. Tapi beginilah firman Tuhan tadi, jalannya cuma satu, saudara harus ampuni. Kalau saudara balas, saudara nggak akan sembuh. Never. Nggak akan sembuh. Jadi bagi Anda yang sudah dilukai, ya salib kita masing-masing ya. Ya kita temenin gitu sampai dia sembuh. Terima kasih Pastor JJ mengingatkan 70 kali 7 banyak sekali. Saya harus memproses. Makanya ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, ada komunitas, ada gembala, ada beberapa hamba-hamba Tuhan dikirim, ada nasihat, ya. Jadi kita akan bisa mampu memproses. Kalau saudara dikhianati, jangan pikir saya nggak pernah dikhianati, saya juga bertubi-tubi. Bentuknya beda-beda. Cuma saya harus proses, saya nggak boleh marah sama orang yang sengaja menyakiti. Bahkan ada yang sengaja, it's okay. Ada yang tidak sengaja. Tapi yang penting saya harus sehat, saya harus bangkit. Ya pesan tadi jelas, saudara harus proses ya. Baik. Pesan yang kedua sebagai pesan gembala sebelum menutup, kita memasuki 40 hari menjelang Paskah. Bahasa Inggrisnya Lent. Kalau teman-teman kita, saudara kita dari Katolik, mereka masuk Rabu Abu 46 hari karena dikasih jatah untuk cuti Sabtu dan Minggu. Kalau kita puasa itu artinya apa? Tentu Anda berpuasa makan boleh. Tapi saya anjurkan Anda puasa marah. Bisa nggak puasa marah? Puasa ngomel. Puasa kasih pendapat sama bojomu gitu. Kadang-kadang nggak diminta pendapat itu. Tapi dengan tidak puasa mengkritik istri, mengkritik suami, puasa gitu. Karena ini masa puasa sebelum Tuhan Yesus disalibkan, kita harus berpuasa. Selain puasa makan sebagai bentuk disiplin ya. Puasa tersinggung. Saudara pernah tersinggung gak sih? Kalau saudara tersinggung terus bilang, ini masa puasa Aku hilang hak untuk tersinggung.
Mama kalau ngomong gitu ya dah, enggak apa-apa, ini grace period ini silahkan. Aku gak bisa tersinggung. Coba 40 hari gitu. Nanti waktu kita merayakan Paskah, abundance love, saudara akan begini, udah dapat kuasa. Dapat kuasanya luar biasa. Saya kemarin mau nganter Bugem kan. Antar rame, parkir susah, diusir. Parkir diusir. Parkir diusir. Usir berkali-kali. Saya jadi emosi, pengen turun saya. Kalau hari Minggu aku pendeta, kalau hari Sabtu aku pendekar gitu. Maunya begitu. Udah gak sabar saya lihat sapamnya, mukanya dan gayanya gitu loh. Tapi saya ingat ini puasa nih. Iya Pak, baik Pak. Ketika ngomong, Bugem lagi ngomong, tiba-tiba ada kata-kata yang menyakitkan saya. Pengen rasanya saya membantah, pengen rasanya marah, pengen rasanya berargumen, pengen rasanya membenarkan diri. Tapi ini hari puasa. Udah gak apa-apa, Mama cerita dulu dah. Nanti aku jelasin besok. Besok lupa jadi mau jelasin. It's okay. Jadi hidup begitu ya. Jadi ingat ya, ini masa puasa, Lent 40 hari. Saudara mau berpuasa ya? Berpuasa. Terus yang nasihat saya terakhir, kalau saudara di rumah, latihan senyum. Sebentar lagi masker dibuka. Kalau saudara lupa senyum, gak pernah latihan senyum, manyun terus, repot saya. Jadi saudara nanti sekali-sekali di rumah buka latihan senyum di kaca. Kalau begini kan saya nggak tahu kalian lagi begini atau, tapi anyway, Tuhan memberkati ya. Kebaktian sudah selesai, mari kita bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana. Sebentar lagi Paskah, saudara-saudara harus tahu, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananku. Ku telah mati dan tinggalkan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti ku telah mati. Sekali lagi saudara katakan, semua katakan sampai yang ke ujung. Yes, dan tinggalkan cara hidup
pejamkan mata, saya akan bersyafaat bagi saudara. Bapa di surga, ampuni jemaat yang beberapa waktu mungkin melakukan kesalahan Tuhan. Ampuni Tuhan kami semua. Berikan kesempatan kepada jemaat ini Tuhan, untuk kembali Tuhan Yesus memeluk kasih-Mu, menerima kasih karunia-Mu. Ampuni Tuhan, supaya akibat dari konsekuensi dari dosa ini tidak berlipat ganda, tetapi dapat berhenti Tuhan. Ampuni Tuhan jemaat yang hadir ini dan kami semua, apabila kami ada kebencian, keinginan untuk melukai yang lain, keinginan untuk membalas karena kami disakiti. Ampuni Yesus. Kau gembala yang baik, darah-Mu berharga Tuhan. Tolong kami semua agar kami dapat memproses kekurangan orang-orang di sekitar kami, keluarga dekat kami, papa kami, mama kami, adik kami. Ampuni kami Tuhan. Apabila kami tidak dapat memproses kesalahan anak kami, mungkin para pengurus gereja, biarlah Tuhan jemaat pada pagi hari ini dilepaskan dari beban keinginan untuk membalas. Terima kasih Yesus. Kiranya dalam masa 40 hari menjelang peringatan kami akan kematian-Mu di muka bumi ini, sesuatu terjadi di gereja ini Tuhan. Jemaat-Mu bergerak, ada perubahan yang total, mendasar. Terima kasih Yesus. Kau berkati Pastor JJ Singko Putra Tuhan yang melayani, yang memberkati kami dengan mengupas firman-Mu, menjelaskan betapa akibat-akibat daripada kalau kami tidak mengampuni. Kau berkati dia Tuhan, keluarganya bersama dengan istri dan anak-anaknya Tuhan. JJ masih muda Tuhan, perjalanannya sebagai hamba-Mu masih penuh dengan liku-liku Tuhan. Tuntun dia, pegang tangannya agar dia mencapai di mana Engkau inginkan dia berada. Terus berkati keluarga ini. Biarlah Engkau memagari dia dengan kasih karunia. Dia menyandang banyak sekali beban-beban Tuhan. Tapi pada saat ini Engkaulah yang meringankan. Tuntun anak muda ini Tuhan untuk terus melayani Engkau sampai akhir, setia sampai akhir. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, Engkau akan menerima berkat Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mereka akan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika krisis dan badai datang, rumah itu akan bertahan. Demikian setiap engkau akan bertahan. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Allah menjadi pembelamu, menyediakan rejeki dan berkat bagi engkau semua. Terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayang yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya. Yang percaya berkata,
Amin. Salam Ugah Hari. Selamat berpuasa. Tuhan memberkati.